subscribe to my channel. Hello, bonjour, salut. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, kalian semua dimanapun teman-teman berada. Nah, seperti yang teman-teman lihat di thumbnail dan juga judulnya, di konten kali ini, aku akan bahas dan kasih informasi seputar perkuliahan lagi. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih ya, aku tuh mau kasih informasi kuota peserta atau kuota mahasiswa baru di Universitas Negeri Semarang atau di UNES, teman-teman. Berapa sih kuotanya, dan aku juga nanti bakal spill beberapa program studi yang biasanya banyak yang jadi incaran para mahasiswa baru gitu ya. Nanti aku akan bahas di konten kali ini selengkap-lengkapnya. Jadi teman-teman jangan lupa disimak sampai akhir, dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di klik subscribe dan juga di follow akun Instagram aku gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa dicek di nanti aku kasih website buat pendaftaran, buat informasi di UNES ya gitu ya. Buat teman-teman yang lagi masih bimbang nyari program studi apa ya, dan mau ke kampus apa, di sini aku mau kasih informasi di kampus Universitas Negeri Semarang karena aku juga kuliah di sana, teman-teman gitu. Ini enggak promosi, cuman aku mau informasiin aja. Barangkali teman-teman mau mencoba gitu ya. Langsung aja kita ke kontennya. Nah teman-teman, jadi untuk tahun 2024 ini UNES menyediakan kuota peserta atau kuota mahasiswa baru sebesar 11.300. Jumlah segitu banyak banget dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun aku itu masih dikit lah gitu. Makin tahun makin naik ya, dikarenakan memang peralihan perguruan tingginya juga ya, peralihan dari PTN BLU menuju ke PTN BH gitu ya. Gitu teman-teman ya, jadi banyak banget buat teman-teman juga. Dan sekedar ngasih tahu juga, tahun kemarin UNES itu membuka fakultas baru, yaitu Fakultas Kedokteran. Barangkali buat teman-teman yang lagi nyari kampus-kampus yang membuka kedokteran, sebenarnya untuk tahun ini tuh tahun-tahun yang menyenangkan buat teman-teman yang ngejar kedokteran ya, dikarenakan memang banyak sekali kampus-kampus yang membuka program studi kedokteran gitu ya. Seperti itu, salah satunya kampus Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini aku nggak bakal bacain semua gitu ya, cuman aku bakal kasih tahu biasanya yang banyak yang favoritnya, yang banyak orang minatinnya itu program studi mana di tiap fakultasnya gitu ya. Nah, kita mulai dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nih aku geser aja lah ya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa program studi ya. Ada 6 program studi. Nah, biasanya, tiap tahunnya itu ya, yang menjadi favoritnya itu pasti teman-teman juga mungkin udah ada yang riset terlebih dahulu dan juga udah bisa ketebak mana coba. Yaps, betul banget, itu psikologi dan juga PGSD apalagi gitu ya. Nah, itu tuh psikologi dan juga PGSD banyak banget yang ngincarnya. Apalagi PGSD karena banyak banget buat si kuotanya gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya, paling banyak itu PGSD gitu ya. PGSD di SNBP 115, SNBT di 173, dan seleksi mandirinya di 287. Nah, buat ya program studi guru sekolah dasar ini atau PGSD ini, ada juga nih teman-teman jalur khususnya ya, itu jalur prestasi khusus buat yang PGSD aja. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, juga bisa lihat di Instagram UNES-nya juga gitu. Kita lanjut ke fakultas lain. Di sini ada Fakultas Bahasa dan Seni gitu ya. Ini banyak banget program studinya teman-teman ya. Nih di sini aku mau sebutin yang biasanya rame banget yang pilih. Salah satunya PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian juga di Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, itu banyak banget yang pilih. Kemudian juga program studi
apa namanya DKV-nya ya, DKV-nya itu yang D3 dan juga S1-nya juga. Kalau yang S1-nya itu DKV-nya lebih ke arah seni rupa kalau di kampus aku ya. Kalau yang D3-nya baru itu yang DKV seperti biasa. Tapi tenang aja, itu udah akreditasinya juga udah bagus, tenang aja. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu kalau di Fakultas Bahasa dan Seni kebanyakan yang milihnya yang itu. Dan Mandarinnya juga udah bagus banget. Mandarinnya, Jepangnya juga, Perancisnya juga, Inggris. Yang Inggris yang tadi aku sebutin ya. Gitu teman-teman. Oh, ini teman-teman. Nah, pendidikan seni musiknya juga itu termasuk ke prodi pendidikan seni musik terbaik ya. Urutan terbaik ke 10 besar. Dan itu tuh di Indonesia gitu ya. Teman-teman boleh cek di Google gitu. Nih, aku lanjut ke Fakultas Matematika dan IPA ya, atau FMIPA. Nah, ini sekedar ngasih tahu aja. Di sini ada prodi terbaru, teman-teman. Apa coba? Coba lihat, teman-teman. Prodi yang terbarunya apa? Yaps, betul banget, teman-teman. Ketebak nggak? Ya, nah ini tuh prodi yang terbarunya itu ada di Statistika dan Sains Data. Jadi buat teman-teman yang suka statistika ya dan sains data gitu, boleh banget teman-teman pilih prodi ini. Ini prodi baru. Jadi buat apa namanya? Buat kuotanya masih dikit karena ini masih prodi terbaru. Ini baru buka tahun kemarin ya. Seperti itu. Itu juga bukanya di jalur baru mandirinya gitu ya. Tapi sekarang udah ada SNBP-nya, yaitu ada di 10, SNBT-nya ada di 42, di 15, dan juga di SM-nya itu ada di 25 aja gitu ya. Nah, buat di FMIPA itu yang biasa yang jadi incarannya itu ada di teknik informatika, sistem informasi itu banyak, fisika ya, itu juga lumayan banyak loh fisika yang pilihnya, ilmu lingkungan ya. Buat teman-teman yang suka ilmu lingkungan nih boleh banget ya. Ini udah banyak banget di UNES, sudah banyak banget prodi-prodi yang udah akreditasi unggul atau AA. Sama unggul itu sama, baik sekali juga sama itu, cuman beda periode penilaian aja, itu sama gitu. Biologinya juga teman-teman, pendidikan biologinya kalau FMIPA sih keren-keren kalau menurutku. Semuanya juga sebenarnya keren-keren, tergantung kreativitas mahasiswanya juga gitu ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke daya tampungnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Nah, ini juga baru peralihan teman-teman ya. Yang sebelumnya Fakultas Ilmu Sosial aja, dan tahun kemarin ada perubahan, bukan perubahan ya, perubahan lah ya, jadi FISIP gitu. Nah, kalau di FISIP ini yang jadi incaran itu banyak banget. Ada di ilmu sejarah, geografi yang ilmu geografi yang bukan pendidikan ya, yang murni geografi, kemudian juga ilmu politik, ilpol tuh, dan juga yang pendidikan sosiologi dan antropologi. Itu biasanya banyak banget yang ngincer prodi itu. Bisa teman-teman lihat aja ya buat prodi-prodinya gitu. Wah, banyak banget. Yang paling banyak itu ada di ilpol ya, ilmu politiknya itu di sekitar SNBP-nya ada di 50, SNBT-nya ada di 75, dan juga SM-nya ada di 125. Nih buat teman-teman yang suka politik, perpolitikan, boleh banget dicoba. Gitu ya. Nah, lanjut kita ke Fakultas Ilmu Keolahragaan ya. Nah, dulunya di sini tuh banyak banget prodinya, cuman karena adanya fakultas baru yaitu Fakultas Kedokteran, jadi ilmu-ilmu sainteknya itu pindah ke Fakultas Kedokteran gitu ya. Nah, di sini ada pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau yang ini banyak banget buat si daya tampung atau kuotanya gitu ya, ada di 50, 75, dan 125 gitu. Dan ini teman-teman bisa lihat ada prodi yang saintek ya di Fakultas Ilmu Keolahragaan ini, yaitu ilmu keolahragaan, karena itu mempelajarinya bukan hanya tentang olahraganya tapi
tentang kesehatannya yang gitu-gitunya juga teman-teman ya. Jadi itu mengarah ada sainteknya gitu. Jadi itu masuknya ke rumpun saintek gitu. Kalau sisanya yang nomor 1, nomor 2 dan juga PKO itu tuh masuknya ke sosum. Gitu. Kita lanjut ke fakultas lain. Ini di sini ada FT. FT banyak banget buat prodi karena memang teknik itu banyak banget yang ngejar gitu. Apalagi cowok-cowok, laki-laki gitu ya banyak, tapi cewek juga tenang aja. Prodi-prodi di teknik yang banyak ceweknya ada ya, seperti pendidikan tata kecantikan itu masuknya ke teknik, dan juga tata boga dan juga tata busana itu masuknya ke teknik juga teman-teman. Nah di sini yang banyak incarannya itu ada di arsitektur maksudnya. Kemudian juga ada di teknik elektro ya, teknik elektro, ada juga teknik kimia teman-teman ya, teknik sipil yang gitu, sebenarnya kalau teknik rata-rata banyak banget yang ngejar, cuman kalau yang aku sebutin itu ya kelebihan dari yang lainnya. Dan juga ada pendidikan kesejahteraan keluarga teman-teman. Nah buat teknik ini semuanya masuknya ke saintek teman-teman, walaupun tata busana, tata boga dan kecantikan ya, teman-teman bisa lihat buat si daya tampung atau kuotanya gitu. Kita lanjut ke fakultas selanjutnya, itu fakultas ekonomi dan bisnis. Nah ini juga peralihan dari fakultas ekonomi aja jadi fakultas ekonomi dan bisnis ya, FEB gitu. Nah ini sosum semua ya kalau ini. Nah di sini juga aku mau infoin yang prodi yang terbarunya. Prodi yang terbarunya itu ada di ekonomi dan keuangan Islam. Nah buat teman-teman yang kalau di kampus lain biasanya EKIS gitu ya, ekonomi Islam gitu. Nah ini kalau di UNES ada tambahannya dan keuangan Islam gitu. Kalau sama aja sebenarnya ya kalau menurutku gitu. Nah ini udah akreditasinya udah baik karena ini prodi baru, nanti pasti bakal ada perubahan gitu. Nah yang jadi incarannya sebenarnya semuanya jadi incaran kalau fakultas ekonomi gitu. Cuman yang paling banyak banget itu ada di manajemen dan juga akuntansi. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke fakultas lain, yang fakultas 2 terakhir, yaitu ada di fakultas hukum. Fakultas hukum buat S1-nya itu ada di SNBP-nya ada di 185 ya daya tampung atau kuotanya, SNBT 278, dan yang terakhir SM-nya itu ada di 462. Banyak banget guys sih teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau nyoba boleh banget, yang impiannya ke hukum boleh banget dicoba. Dan yang terakhir ini yang fakultas terbaru, fakultas kedokteran. Nah di sini prodi yang terbarunya pastinya prodi kedokterannya ya. Ini semuanya saintek ya karena kedokteran. Itu kalau kedokterannya ini daya tampungnya masih dikit. Ya, ini ada di 10 buat SNBP, jadi rebutan banget. Tapi buat teman-teman kalau punya prestasi yang lebih boleh banget ya kalau udah mau nyoba buat prodi kedokteran ini gitu. Dan juga SNBT-nya ada di 15 dan SM-nya ada di 25 gitu. Tapi nah buat fakultas kedokteran ini semuanya menurutku apa namanya jadi incaran semua. Kesehatan masyarakat yaitu tiap tahun di UNES itu jadi yang paling diminati, banyak yang minati. Gizi juga, ilmu gizi juga, dan farmasi juga gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba boleh banget gitu ya. Biasanya yang farmasi atau kesehatan masyarakat ini biasanya kalau nggak lolos di kedokteran nih banyak banget yang jadiin pilihan 2 ya kan. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau informasi lebih lanjutnya, buat misalkan Kak kalau biayanya itu gimana, biayanya bisa pakai KIP kuliah atau enggak gitu ya, itu sebenarnya udah aku singgung di konten-konten aku yang sebelumnya mengenai fakultas buat prodi kedokteran bisa pakai KIP atau enggak gitu ya. Dan buat biaya kuliahnya itu atau UKT-nya itu berapa aja, dan misalkan ada uang bangunan atau enggak, itu bisa banget teman-teman cek di websitenya. Aku udah kasih linknya di website atau di sini juga di gambarnya gitu ya. Mungkin segitu buat konten kali ini, sangat panjang lebar banget gitu ya buat teman-teman. Semoga tercerahkan, semoga
dari sini teman-teman bisa nih menentukan pilihan prodi. Nggak harus kamu harus ke UNES gitu kan, enggak. Cuman UNES juga bagus kok, udah aku rasain gitu, udah bagus banget kalau menurutku pribadi, karena aku memang dari desa gitu ya ke UNES, dan itu udah karena di tempatku nggak ada kampus negeri gitu ya, jadi itu bagus banget kalau menurutku. Apalagi sekarang pembangunannya lagi gencar-gencarnya pembangunan di kampus UNES gitu ya. Buat teman-teman, semoga bermanfaat konten kali ini. See you next time. Bye bye.